Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar kemuhammadiyahan ya. Jadi pada pertemuan yang lalu, pada saat itu masih tatap muka ya. Kita sudah belajar tentang pesan-pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi sebelum beliau wafat, beliau menitipkan pesan-pesan kepada kader-kader dan warga Muhammadiyah. Kalian juga sudah punya catatannya ya, masing-masing ada 5 pesan ya yang sudah dititipkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik anak-anakku, kita sekarang akan lanjut kepada bab berikutnya, yaitu tentang janji pelajar Muhammadiyah ya. Janji pelajar Muhammadiyah. Jadi kita sebagai pelajar Muhammadiyah, kita mempunyai janji-janji ya. Janji-janji kita sebagai pelajar Muhammadiyah. Nah, untuk janji-janjinya apa saja nanti kita akan pelajari. Tapi sebelumnya kita akan mengenal dulu nih ya, mengenal dulu apa itu IPM ya, karena di Muhammadiyah itu ada yang namanya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, kalau pelajar Muhammadiyah itu pasti ada janji-janjinya ya, janji-janjinya pasti ada. Tapi kita mengenal terlebih dahulu apa itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah ya. Oke, langsung saja kita langsung mengenal IPM. Nah, itu ada logonya ya, ada logo IPM ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di tengahnya ada tulisan surat Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, itu di tengahnya ada gambar bukunya ya, dan ada jelas ada mataharinya ya. Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu berdiri di Surakarta ya anak-anakku sekalian ya. Jadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah berdiri di Surakarta pada tanggal 18 Juli 1961. Nah, organisasi IPM ini merupakan organisasi otonom ya. Jadi masih anaknya Muhammadiyah ya. Dan juga merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, sama kayak Muhammadiyah ya. Tapi ini otonomnya Muhammadiyah. Jadi anak organisasinya Muhammadiyah. Dan IPM ini organisasinya hanya untuk pelajar. Jadi kalau kalian sudah nanti kuliah, kalian nggak lagi ikut IPM, udah beda lagi, ada yang namanya IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, berhubung kalian masih pelajar, kalian termasuk ke dalam IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dan IPM ini merupakan satu-satunya organisasi kesiswaan di sekolah Muhammadiyah ya. Jadi di sekolah di luar Muhammadiyah nggak ada IPM ya. Jadi IPM itu cuma ada di sekolah Muhammadiyah. Kalau di sekolah lain biasanya pakai yang namanya OSIS ya. OSIS biasanya sekolah lain pakai OSIS. Coba anak-anak dibuka halaman 70 ya. Di situ sudah ada buku paketnya, dibuka halaman 70. Di situ ada bab A, mengenal IPM. Nah, di situ ada logonya juga ya. Nah, IPM ini jadi cuma ada di Muhammadiyah. Kalau di luar Muhammadiyah tidak ada IPM-nya. Jadi di luar itu pakainya OSIS. Nah, kalau di sekolah Muhammadiyah namanya IPM. Nah, IPM ini juga anak-anakku punya yang namanya tujuan ya. Nah, tujuannya itu ada 3 tujuan IPM itu ya. Yang pertama, berilmu. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, terampil. Jadi itu tujuan IPM itu untuk menjadikan anak-anak pelajar itu memiliki ilmu ya, menguasai ilmu pengetahuan
yang dalam ya, jadi punya banyak ilmu pengetahuan. Tapi tidak hanya sampai di situ ya. Jadi pelajar Muhammadiyah ini dituntut juga untuk mengamalkan ilmu yang sudah diperoleh dan yang didapatkan ya. Jadi tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tapi juga mengamalkan ilmu-ilmu sesuai dengan keadaan dalam masyarakat. Yang kedua di sini ada berakhlak mulia ya. Jadi tujuan Ikatan Pelajar Muhammadiyah juga untuk menjadikan pelajarnya berakhlak mulia ya. Berakhlak mulia. Rasulullah itu juga diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak ya. Jadi kita sebagai pelajar Muhammadiyah harus memiliki akhlak yang mulia, tidak boleh bandel, tidak boleh nakal, harus nurut sama orang tua ya. Harus selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik ya. Yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dan yang terakhir anak-anakku, ada terampil ya. Tidak hanya berilmu, berakhlak mulia, tapi pelajar Muhammadiyah itu juga harus terampil. Harus punya keterampilan yang beraneka macam ya. Jadi tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tapi juga di bidang non-akademik ya. Jadi harus terampil, karena keterampilan itu menunjukkan bahwa kita nih pelajar yang punya kemampuan cepat untuk berbuat dan menyesuaikan dalam suatu kondisi ya. Jadi kita tuh kalau terampil bisa gampang beradaptasi ya. Nah itu dia, ada 3 tujuan IPM ya untuk menjadikan pelajar-pelajar Muhammadiyah. Yang pertama berilmu, yang kedua berakhlak mulia, dan yang ketiga terampil ya. Baik. Nah, mungkin hari ini cukup sekian dulu anak-anakku sekalian ya. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan mandi hujan ya, tetap jaga kesehatan, makannya dijaga juga makannya ya. Nah, nanti pada pelajaran selanjutnya kita akan mengenal juga lambang IPM tuh isinya apa aja sih ya. Isinya apa aja ya. Dan juga nanti yang selanjutnya juga tentunya kita akan belajar sesuai judul awal, yaitu Janji Pelajar Muhammadiyah. Baik, sekian dulu Bapak akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.